Bab 2765. Tak terkalahkan di antara yang tak terkalahkan. Di kejauhan, lelaki tua yang dipaku di rumah itu memandang wanita bergaun polos dengan kaget. "Kamu?" Tentu saja dia tercengang. Satu pedang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menangkis satu pedang lawan. Setan macam apa ini? Mileye tiba-tiba meraih tangan Lydia dan tersenyum. "Ayo pergi." Saat Mileye memegang tangannya, es di wajah Lydia langsung meleleh. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Oke." Setelah mengatakan itu, kedua kakak beradik berjalan menuju kejauhan. Di belakangnya, lelaki tua itu tiba-tiba gemetar. "Siapa yang bisa bantu aku?" Pada saat ini, meski pedangnya telah menghilang, masih ada energi pedang di antara alisnya. Energi pedang itu menguncinya. Orang tua itu sangat putus asa. Seharusnya tidak sok. Kali ini, dia telah menjebak diri sendiri. Mileye menggandeng tangan Lydia dan berjalan menuju kedalaman desa. Harus diakui, menggenggam tangan Lydia benar-benar membuatnya merasa aman. Tidak takut. Memikirkan hal ini, Mileye mau tidak mau menaikkan sudut mulutnya sedikit. Setelah sampai jauh ke dalam desa, Mileye menemukan bahwa sebagian besar rumah di desa itu kosong. Saat itu, Mileye tiba-tiba berhenti. Di halaman rumah sebelah kanannya, ada seorang gadis yang mengenakan rok hitam sedang duduk di ayunan. Rambut gadis itu sangat panjang dan mencapai tanah, dengan hanya separuh wajahnya terbuka dan separuh wajah ini sangat pucat. Mileye melirik gadis itu lalu membuang muka, lalu menarik Lydia dan terus berjalan pergi. Dia datang untuk berburu harta karun kali ini, bukan untuk pamer. Saat itu, gadis itu tiba-tiba tertawa sinis. Mileye sedikit mengernyit dan menoleh ke arah gadis itu. "Adik, kenapa kamu tertawa?" Gadis itu memandang Mileye. "Kematianmu akan datang." Mileye terdiam beberapa saat lalu berkata, "Bisakah kamu meramal?" Gadis itu mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, "Kenapa kematianku sudah dekat?" Gadis itu menyeringai, "Rahasia tidak boleh diungkapkan." "Rahasia?" Mileye menunduk dan melihat pena kebenaran agung di pinggangnya. "Kak Pena, benarkah dia?" Setelah pena kebenaran agung terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tuan Muda Ye, dia sedang membual. Sekarang kamu benar-benar tak terkalahkan di antara yang tak terkalahkan." Mileye mengangguk, "Menurutku juga begitu, haha." Pena kebenaran agung. Saat itu, gadis itu tiba-tiba muncul di hadapan Mileye dan Lydia seperti hantu. Dia menatap langsung ke arah Mileye. Mereka yang memasuki desa ini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Mileye bingung, kenapa? Gadis itu menyeringai, "Karena desa ini memiliki batasan yang sangat kuat." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke pintu keluar desa di kejauhan, di mana ada pedang besi hitam yang tergantung. Mileye melirik pedang besi hitam itu, lalu bertanya, "Apa ini?" Gadis itu tersenyum dan berkata, "Siapapun yang berani keluar maka akan dibunuh oleh pedang ini." Mileye berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, cahaya pedang terbang ke luar desa. Tapi, begitu sampai di pintu masuk desa, cahaya pedang itu langsung dipotong-potong oleh pedang hitam. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye menjadi serius, tapi kembali normal dalam sekejap. Untuk apa takut? Saat itu, gadis itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Lihat, kamu tidak bisa keluar." Mileye berkata dengan serius, "Ayo taruhan." Gadis itu sedikit mengernyit, "Taruhan apa?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu punya?" Gadis itu memandang Mileye dengan lama lalu berkata, "Uang." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya,
di telapak tangannya ada cincin penyimpanan. Ada lebih dari 5 miliar nadi alam semesta di cincin penyimpanan. Kelopak mata Mileye berkedut. Gadis itu menyeringai, "Apa yang kamu punya?" Mileye pun membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya ada cincin penyimpanan, dan kebetulan ada 5 miliar nadi alam semesta di dalamnya. Gadis itu menatap Mileye dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu boleh keluar sekarang." Mileye mengangguk, lalu meraih tangan Lydia dan berjalan keluar. Mileye melihat pedang besi hitam itu dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja dia juga tidak takut. Belum lagi itu hanya pedang, meski ayahnya menjaga di sini pun dia tidak takut. Tak lama kemudian, kedua kakak beradik berjalan menuju gerbang desa. Di samping, gadis itu menatap Mileye berdua. Tak lama kemudian Mileye membawa Lydia keluar desa, tapi tidak ada gerakan pada pedangnya. Melihat pemandangan tersebut, mata gadis itu terbelalak tak percaya. Di luar desa, Mileye mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pedang yang melayang, lalu berkata sambil tersenyum, "Pedang ini benar-benar memberiku muka, haha." Menara kecil mau tak mau berkata, "Majikan muda, mungkin dia memberi muka pada Kak Destiny." Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam. "Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu." Menara kecil. Saat itu, gadis di desa itu berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana caramu melakukannya?" Mileye menarik kembali pikirannya, lalu memandang gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu kalah." Gadis itu terdiam. Mileye tersenyum tipis, "Kamu tidak akan mengingkari hutangmu, kan?" Setelah gadis itu terdiam beberapa saat, dia membuka telapak tangannya dan cincin penyimpanan perlahan melayang ke arah Mileye. Mileye tidak merasa sungkan, dia menyimpan cincin penyimpanannya. Saat itu, gadis itu tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu membawaku keluar?" Mileye memandang gadis itu, mata gadis itu penuh permohonan. Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Gadis itu awalnya tertegun, lalu dengan gembira bertanya, "Serius?" Mileye mengangguk, "Keluarlah." Gadis itu berlari dengan cepat, tapi ketika dia mendekati pintu masuk desa, dia berhenti lagi dan menatap pedang hitam itu dengan ketakutan. Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku ada di sini, dia tidak berani menyakitimu." Pedang hitam. Gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu perlahan-lahan berjalan keluar desa. Ketika dia keluar desa, pedang hitam masih tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, gadis itu menghela nafas lega. Dia menoleh ke arah Mileye, "Kamu hebat sekali." Mileye tertawa, "Tentu saja." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah pedang hitam, merasa terharu. Lydia tiba-tiba meraih tangan Mileye dan menggelengkan kepalanya. "Hanya pedang patah, itu tidak ada artinya." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Oke, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Lydia dan hendak pergi, tapi pada saat itu, seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik dan melihat ke arah gadis itu, "Apakah kamu punya tempat lain untuk pergi?" Gadis itu menggelengkan kepalanya. Mileye dengan cepat berkata, "Kalau begitu, apakah kamu ingin masuk akademi aku?" Gadis itu berkedip, "Akademi?" Mileye mengangguk, lalu dia segera mengambil token kayu dan menyerahkannya kepada gadis itu. "Ayo, mulai sekarang, kamu akan menjadi murid akademi Guanxuan." Gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi aku tidak terlalu suka membaca buku." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kamu juga bisa menjadi pengawal." Pengawal. Gadis itu masih sedikit ragu karena pria di depannya sepertinya tidak bisa diandalkan.
Mileye tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mau, tidak masalah. Kamu bebas sekarang dan bisa pergi. Gadis itu memandang Mileye, tahukah kamu tempat di mana ini? Mileye tersenyum dan berkata, wilayah makam dewa. Gadis itu menggeleng, tempat ini adalah klan Diin. Dulu saat era ribuan klan Diin diserbu oleh kekuatan teroris alam semesta tiada batas. Dalam pertempuran itu, seluruh klan Diin dihancurkan, dan tak terhitung banyaknya orang yang mati dan disegel. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, sungguh menyedihkan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu juga dari klan Diin? Setelah hening beberapa saat, gadis itu mengangguk. Era ribuan klan. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, segel suci Raja Manusia muncul di tangannya. Ketika melihat segel suci Raja Manusia di tangan Mileye, tiba-tiba pupil gadis itu mengecil, kamu adalah Raja Klan Manusia. Mileye mengangguk. Gadis itu memandang Mileye dan ekspresinya menjadi heran, Raja Klan Manusia, kamu lemah sekali. Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku lemah? Gadis itu terkekeh, kamu hanya alam dewa langit, kamu memang lemah sekali. Mileye tidak bisa berkata-kata. Gadis itu berkata lagi, cek-cek. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Klan Manusia di sini. Berapa banyak yang selamat dari klan manusia kalian sekarang? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak banyak. Gadis itu tampak sedih, klan Diin kamu juga tidak tersisa banyak. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah klan Diin kalian memiliki seorang raja? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Setelah kematian raja saat itu, klan Diin kami belum memiliki raja. Mileye dengan cepat berkata, lihatlah aku, menurutmu apakah aku cocok menjadi raja klan Diin kalian? Gadis itu memandang Mileye dengan kaget, kamu. Mileye mengangguk. Gadis itu berkata dengan suara yang berat, kamu bukan dari klan Diin. Mileye tersenyum, apa hubungannya? Aku tidak peduli. Gadis itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kami peduli. Mileye. Gadis itu tiba-tiba berkata, aku akan membawamu ke kota Diin. Mileye bingung, untuk apa? Gadis itu berkata dengan suara yang dalam, tempat itu sepertinya dilarang sekarang. Jika kamu bisa menyelamatkan Master Klan Diin kami, mungkin mereka akan benar-benar bersedia menghormatimu sebagai raja mereka. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Gadis itu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung melayang ke kejauhan. Mileye menarik Lydia dan segera mengikutinya. Gadis itu terus memperkenalkan klan Diin kepada Mileye dalam perjalanannya. Dan dari gadis itu, mereka mengetahui beberapa hal tentang era ribuan klan. Di era ribuan klan, ada 3 klan super besar, salah satunya adalah klan manusia. Selain klan manusia, ada juga klan surgawi dan klan Seng yang paling kuat. Ketiga klan inilah yang memimpin seluruh klan untuk melawan kekuatan teroris alam semesta tanpa batas. Mileye terdiam. Saat ini, dia sedang memikirkan klan yang, jika klan yang saat ini ditempatkan di era ribuan klan, itu akan berada di level berapa? Tentu saja, dengan syarat tanpa ayahnya. Dengan ayahnya, klan yang pasti akan menjadi nomor 1, tapi bagaimana jika tanpa ayahnya? Mileye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah ini. Klan yang lagi pula dia tidak akan kembali ke klan yang sekarang. Tuan muda. Dia tidak ingin kembali. Pada saat ini, tawa menyeramkan tiba-tiba datang dari jarak jauh dari mereka bertiga. Mereka bertiga melihat, tidak jauh dari sana,
seorang lelaki tua muncul di hadapan mereka seperti hantu. Orang tua itu memiliki punggung bungkuk dan wajah tua. Dia menatap Mileye dan yang lainnya dengan senyum sinis. Melihat lelaki tua itu, ekspresi gadis itu menjadi serius. Mata lelaki tua itu tiba-tiba tertuju pada Lydia. Dia menatap Lydia, lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Indah sekali. Wow, sosok yang luar biasa." Sebuah pedang tiba-tiba menembus alis lelaki tua itu, dan lelaki tua itu terpaku di tempatnya. Mata lelaki tua itu melebar dan pikirannya menjadi kosong. Siapa aku? Di mana aku? Pada saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah. Bos super sedang mengunjungi desa ini. Bersambung.